Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baik. teman-teman, kenalin nama saya Haikal. Hari ini kita akan membahas soal masuknya Islam ke Indonesia bersama teman saya, Ardi. Oke Hai. Ardi. Oke Hai. Ardi. Sebelum kita membahas Islam itu asalnya dari mana dan bagaimana Islam itu lahir, Jadi agama ini itu muncul pertama kali di wilayah Arab, yaitu tahun 610 Masehi, yang ditandai dengan diterimanya wahyu Al-Quran yang pertama di Makkah oleh Muhammad SAW. Setelah itu ajaran Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke wilayah Indonesia. lalu Islam bisa masuk ke Indonesia dengan cara bagaimana sih? Jadi Islam itu masuk ke Indonesia itu ada beberapa teori gitu kan. Teorinya ini ada 3 kayaknya kalau nggak salah. Untuk pertama itu teori Gujarat, yang kedua itu teori Mekah, lalu teori Persia. Dari teori yang tadi itu bisa dijelaskan bahwa Jadi teori Gujarat ini menerangkan agama Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara ini pada abad ke-13 melalui pedagang Muslim India. Teori ini berdasarkan Pigeon-Apple, asal Universitas Leiden. Dia mengatakan asal muasal Islam adalah Gujarat dan Malabar. Yang kedua ini teori Mekah. Teori Mekah pertama kali diutarakan Hamka dalam perhelatan Dies Natalis PTAIN ke-8 di Yogyakarta. Dia mengungkapkan hal ini sebagai koreksi teori Gujarat. Teori Hamka menjelaskan Arab Saudi punya peran besar atas masuknya Islam ke Indonesia. Sebab menurutnya bangsa Arab adalah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia. Lalu diikuti Persia dan Gujarat. Namun ia menerangkan bahwa masuknya Islam adalah sebelum abad ke-13 Masehi atau 7 Masehi atau abad pertama Hijriah kayaknya. Lalu yang ketiga ini ada teori Persia. Teori Persia dikemukakan oleh Hussein Jayaningrat kayaknya. Dikatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dari Persia dan singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini dapat diperlihatkan dari kebudayaan Indonesia yang punya persamaan dengan Persia. Dosen dan peneliti Kenneth W. Morgan 1963 mempertegas teori bahwa masyarakat Islam di Indonesia sama dengan Persia. Buktinya adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan Syiah atau syahidnya Hussein yang terwujud dengan tradisi memasak bubur suro. kan aku dengar-dengar nih kalau di kota Aceh disebut Serambi Mekah. Apa yang dimaksud Serambi Mekah tersebut? Provinsi Aceh merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Aceh terletak di ujung Sumatera. Nah, Aceh merupakan daerah pertama masuknya agama Islam di wilayah Indonesia. Jadi itulah kenapa Aceh ini disebut sebagai Serambi Mekah. Oh, oke. Kalau di Pulau Jawa kan ada tuh Wali Songo. Wali Songo itu apa sih? Wali Songo itu tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jawa. Konteks ini berarti terhormat. Udah sih. Udah sih segitu saja ya. Oke teman-teman, untuk podcast kita kali ini sudah selesai dan tadi adalah beberapa tentang masuknya Islam ke Indonesia. Jadi sampai jumpa di lain hari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.